Shalom, salam Hyper Grace untuk kita semua. Selamat siang, salam berapa. Seperti flyer yang sudah disebarkan, judul hari ini muda dan berkarya. Untuk ayat pembuka, ayat utama ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Kita buka bersama, tapi kita minta kesediaan adik Kenso untuk membacakan. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Haleluya, terima kasih Kenso. Pertama, kita kemarin sempat search di Google untuk pengklasifikasian usia muda. Itu ada di range usia 15 sampai dengan 40 tahun. Mungkin orang-orang kalau pada awamnya bilang kalau golden age itu di range 20-an dan 30 itu dong bilang bagi rajo. Kalau 40, apalagi kalau misalnya menikah, berkeluarga, langsung dapat cap tua. Karena apalagi kalau tenteng-tenteng kecil langsung dicap tua karena orang tua loh. Tapi sebenarnya range usia itu ada di 15 sampai 40 tahun, usia produktif untuk bekerja. Tapi sebenarnya produktif itu tidak bisa di-range-kan juga dari usia. Produktif itu kan berarti menghasilkan, bisa beraktivitas, bekerja, bahkan orang yang cacat pun bisa orang sebut produktif kalau dia menghasilkan suatu karya. Karena banyak juga seniman-seniman, speakers yang berkarya, yang produktif, walaupun orang cacat. Yang hari ini, kali ini saya ingin kita sama-sama belajar untuk mengandalkan orang muda. Dalam Timotius dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi sebelum itu, orang yang muda-muda harus baca dulu. Apakah orang berdiri pantas untuk disebut sebagai teladan? Apakah orang bisa diandalkan? Apakah orang bisa dijadikan sebagai teladan? Karena biar muda, maaf kalau tidak baik untuk dijadikan teladan. Dan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kita percaya orang semua pasti ingin menjadi teladan yang benar. Teladan itu apa sih? Menurut Kamus KBBI, teladan itu bermakna sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, yakni tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Perlu kita garis bawahi bahwa baik itu belum tentu benar, tapi benar itu sudah pasti baik, karena setiap orang punya standarnya masing-masing untuk menilai apakah sesuatu hal itu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, sekarang bagaimana caranya orang menjadi teladan? Semua itu ada di Alkitab. Dan tentunya juga untuk menjadi teladan orang perlu yang namanya belajar. Belajar untuk membaca Alkitab. Mulai dulu dari membaca. Sama seperti ada pepatah, jendela dunia adalah membaca. Orang mendapatkan pengetahuan lebih banyak dari membaca. Jadi kalau tidak membaca berarti pengetahuannya kurang. Bukan bodoh, tapi pengetahuannya kurang. Hal pertama yang perlu orang pelajari itu semua dari pola pikir. Teladan itu kan pasti orang akan lihat dari
sifat seseorang, dari kesehariannya, dari kelakuannya, tapi semua itu berasal dari otak, dari pola pikir. Kalau pola pikir belum terbentuk, kita yakin pasti tidak akan ada keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bergerak ke depan. Sama halnya dengan kita yang mau terus untuk di GPDI Christ Ambassador. Itu semua karena pola pikir yang Tuhan Yesus ada rubah, bukan kita yang rubah. Tapi itu semua karena Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk merubah kita pola pikir, yang mana inilah tempat yang benar Nana untuk belajar. Inilah tempat di mana Nana untuk membedah Alkitab, untuk belajar bersama dengan orang-orang yang kalau bilang Pastor Jerry expert dalam Alkitab, bisa tahu soal belajar sampai dalam-dalamnya, sampai bahasa aslinya. Mau dapat di mana pendeta yang kasih belajar sampai DP bahasa asli, yang memang sampai beda, sampai DP jemaat bisa juga belajar soal bahasa asli. Bahkan kita sebelum kita join di cafe, sebelum kita join di Christ Ambassador, kita nggak tahu ini bahasa asli ini, karena di sekolah pun orang belajar ya bahasa Indonesia. Kalaupun mau belajar agama, paling cuma kayak yang yang kasih ada agape, paling cuma sampai di situ loh. Jadi ini Alkitab menggunakan bahasa Ibrani, cuma sampai di situ. Tapi kan yang lebih detailnya itu benar-benar kita dapat di sini, dan itu jarang. Itu semua karena Tuhan Yesus berkuasa. Hanya orang-orang yang Tuhan Yesus pilih yang untuk ada di sini. Jadi berbanggalah kita semua, karena kita semua dapat berkumpul di sini untuk belajar kebenaran akan Tuhan Yesus Kristus. Dan selain pola pikir, setelah pola pikir, dari pikiran turun ke mulut. Ini, otak, lidah dan mulut, hati. Itu semua koneksinya satu koneksi. Kalau otak nggak berjalan selaras dengan hati, pasti di dalam hati itu orang bersumut-sumut. Tapi otak bilang kita harus bikin A, maka kita hati bilang mau, kita suka bikin C. Dia tidak berjalan selaras, akhirnya yang dibikin pun kelihatan tidak tulus gitu. Dan kita akan buka dalam Roma 8 ayat 5-6. Roma 8 ayat 5-6. Elger ada? Elger, bisakah Elger membacakan Roma 8 ayat 5-6? Roma 8 dia ayat 5-6. Mau pakai yang muda-muda dulu. Iya. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terima kasih Elger. Haleluya. Messi ada? Ada. Messi mau baca Efesus 4 ayat 29. Berapa? Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Terima kasih. Kalau kita sekarang lain kali sampai kita kemenakan yang kecil di rumah yang baru 4 tahun itu,
Selain karena TikTok sering nonton TikTok, bahkan YouTube short YouTube, video short YouTube, kadang-kadang dia suka ngomong yang kasar. Kalau ada kita langsung kira itu tidak baik, itu tidak boleh. Nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Itu bukan perkataan yang boleh Tira mau bilang. Nah, iya. Dan cuma sendiri iya. Mungkin kalau masih kecil loh, jadi nak mengerti. Tapi setiap kali dia bikin itu berulang-ulang kita bilang Tira, mulutnya dijaga. Dan itu kita pernah baca di Instagram, ini berdasarkan psikologi, anak-anak kecil yang masih bisa dikatakan orang toddler sampai ya 15 tahun ke bawah, sudah 17 tahun ke bawah, untuk ukuran yang bisa orang katakan secara mental orang belum dewasa. Itu dorang mencontoh orang tua. Sejak kecil dorang mencontoh orang tua. Biar orang tua sobagabu tumulu bilang A sampai Z mau kasih ini, tapi kalau orang tua tidak mencontohkan selaras dengan apa yang mulut keluar, anak-anak akan meniru tindakan karena dorang merekam. Ini otak, memori, otak mereka, memorinya itu dipakai untuk merekam hal-hal yang dorang lihat. Kayak Tira, anak sekecil itu mengerti apa dengan kata-kata itu? Dia nggak ngerti, tapi karena dia merekam, dia lihat, dan itu berkala, terus menerus, akhirnya otaknya merekam, dan dia jadi berpikir itu hal yang sudah biasa untuk dikatakan, padahal nggak tahu artinya. Gitu juga dengan anak-anak kayak untuk kasus-kasus orang tua yang abusif ke anak, pukul, orang tua berkelahi di depan anak, atau misalnya ya tindakan-tindakan yang jarang anak-anak bisa lihat. Itu akan sangat terekam dalam memori anak, dan itu akan terus dibawa sampai dia besar, dan itu akan terus-terusan jadi kayak film. Dan bahkan kita sendiri pernah menyaksikan kita pe mama bakal dengan DP Aitua dulu, posisi itu om mabuk, dan sampai sekarang kita trauma dengan orang dewasa mabuk. Kalau mabuk, kalau mungkin masih yang minum 1-2 gelas, rame-rame kan biasa kan, orang kantor yang kali kumpul-kumpul ada kan yang begitu tuh minum. Itu 1-2 ini masih, kalau masih dapat waras, masih ini dah, masih oke. Baru kalau semua kuring-kuringan kan semua bajau. Karena kita pe otak itu merekam kejadian di masa lalu yang mana walaupun itu tidak akan terjadi ke kita, walaupun itu orang itu tidak akan berbuat kasar ke kita, tapi itu jadi memori untuk kita. Dan itu anak-anak bisa saja mencontoh, karena kita perempuan, jadi kita tidak mencontoh. Kan yang bersifat kasar laki-laki kan. Tapi kalau anak laki-laki yang melihat, itu bisa saja dia akan jadi, oh karena kita laki-laki kita harus tidur dong terhadap apa. Gitu. Karena tapi sebenarnya orang tidak paham apa yang orang perbuat, yang orang hanya itu secara alam bawah sadar itu terbawa menjadi orang pe sifat, orang pe kepribadian. Makanya kenapa anak-anak muda itu butuh didikan yang keras. Didikan itu dimulai dari orang yang paling dekat. Orang yang paling terdekat itu keluarga, sekolah, kemudian sekolah minggu, gereja, itu kan tambahan kalau bilang. Didikan tambahan, didikan yang akan lebih mengerucut lagi. Kalau
keluarga kan didikannya sosial, DP bagaimana cara harus bersikap ke teman, nggak boleh ke teman itu kalau punya snack, kalau bisa berbagi, jangan pelit ke teman, begitu. Tapi ini kan dalam ruang lingkup gereja, sekolah minggu, dia lebih mengerucut lagi kan, lebih mengerucut untuk anak-anak itu lebih mengenal tentang kebenaran, ya kan, tentang kebenaran, tentang bagaimana orang itu harus bersikap menjadi seorang anak Tuhan. Kan dari dulu begitu toh, Bapak bilang anak sekolah minggu itu anak Tuhan. Jadi bersikaplah seperti anak Tuhan. Bagaimana orang mau bersikap menjadi anak Tuhan kalau misalnya ini mulut nggak dijaga? Kalau tindakan mungkin jarang kan. Kalau tindakan, kalau kayak pukul begitu mungkin jarang. Tapi ini mulut, hati-hati dengan mulut, dengan lidah, karena apa ya namanya? Sakit hati, dan dia bilang lebih baik dapat pukul, iya toh lebih baik dapat pukul daripada mau dapat sakit hati karena caci maki, karena perkataan. Dan kalau pukul itu kan kayak yang 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari biru. Atau sama dengan LSD kasus masuk rumah sakit, dapat obat keluar, fisioterapi keluar. Tapi sakit hati itu nggak ada yang tahu kan kapan dia mau baik. Di luar kapalnya fine. Oh, sedia dia. Emang kita obatnya di dalam busu. Di dalam sama dengan hati ayam. Kalau sebelah, kalau keluar, lama-lamaan jadi hitam. Kita obatnya sebegitu kalau itu hati. Di luar kan ada yang putih, dari pipi merona, kita obatnya dari hati sehitam karena sakit hati akan perkataan orang lain. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, marilah orang jaga orang mulut supaya yang keluar dari ini mulut hanya kebenaran. Masih manusia, 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali pasti ada juga itu dia mau kata luar. Sampai kita dari pagi udah bawa motor tenang-tenang, damai-damai, kok dari belakang baso-baso. Dia yang sambat, dia mau pakai akal ke kita. Oh kita karena kita shock, kita mau pakai akal balik. Oh kita pakai, oh Tuhan, kita udah mau pergi ibadah, kita tadi pagi kita tadi subuh pergi gereja. Kok bisa gitu keluar dari kita karena itu memori kita waktu di Bali, kita minta yang namanya memakai. Nggak tahu, karena kita pergaulan itu nggak ada yang kata-kata memakai. Karena kita sekolah di sekolah tentara toh, jadi nggak ada itu. Kalau kata-kata itu, kita pindah di Manado di SMP, udah masih banyak kita memakai. Karena itu memori, dan bahkan kita pun melihat kita mama begitu dengan dia teman-teman. Dulu waktu mama masih uring-uringan. Begitu, dan itu memori, dan kita refleks gitu. Kita bilang, nggak ada yang dapat sama kita, nggak ya mau pakai kita, kalau gitu. Mari kita berjalan terus, karena kita bertujuan itu kita mau pergi melayani, kita mau ke gereja. Nah, kok kita di jalan, kita aduh, kayak begitu ini kan, kita ada mimpi gimana, bodoh sekali kita dipikir sikap mulut kata itu dia, menyesal ada keluar itu kata-kata itu. Karena kita mau bawa, kita selalu ingat berkata, kita mau bawa firman yang orang itu harus jaga orang mulut, tapi kita sendiri tidak jaga kita orang mulut. Dan ya namanya manusia toh, manusia masih melakukan kesalahan, tapi belajarlah dari kesalahan yang orang perbuat. Kesalahan ada untuk orang perbaiki, bukan kesalahan ada untuk orang ulang bikin. Kalaupun ulang, perbaiki, ulang sampai akhirnya orang memori otak itu di-reset. Meriset sampai otak itu meriset yang mana sudah hilang jadi kata-kata ini. Kita pernah nonton
film, isinya anak muda, anak remaja 13, 14, 15. Di dalam otaknya ada begitu banyak sel, dan dia karena dia traumatik, ada memori yang dia buang. Tapi di dalam otak itu ada kayak gudang untuk memori-memori yang dia sebuang. Dan di dalam DP struggle dia dapat ulang itu memori. Jadi kalau otak itu, ya kita menggambarkan kalau otak bisa seperti itu. Buanglah memori yang tidak perlu. Itu kan kosakata itu kan ada di dalam terang memori otak. Kalau orang latih, orang pikiran, orang mulut untuk lebih dikontrol, untuk lebih dijaga, orang memahami orang kesalahan, orang yakin, kita yakin orang otak akan membuang kosakata itu dari orang otak. Tidak ada yang instan. So bullshit itu cuma mie yang instan. Orang diri tidak instan. Jadi pasti dibuang pelan-pelan. Karena perubahan, setiap orang punya perubahan itu pelan-pelan. Kita pun masuk ke Christ Ambassador pun kita menerima kebenaran-kebenaran yang tidak pernah kita dapatkan, tidak bisa kita terima secara instan. Pasti kita terima pelan-pelan. Soalnya pastor bilang sekali selamat tetap selamat, kalau anak-anak ya tetap anak. Gak mungkin dong bilang itu dia bisa persekian 0,001 detik kita langsung oh iya. Pasti ini bercerna, sampai otak bercerna. Dan pusat dari semua orang tubuh, mulai dari orang indra ini semua kan asalnya dari sini. Bagaimana orang menjadi teladan? Mulailah dari perkataan, menjaga perkataan. Dari perkataan pasti tindakan akan mengikuti. Masa kamu bilang apa? Tapi kamu minta dong sticky notes. Oh iya, kita kasih sticky notes. Pasti dengan tangan kamu pergi mau ambil sticky notes, kita kasih. Karena ini yang lebih dulu. Mulut lebih dulu bilang. Ada sticky notes? Ada. Boleh meminta? Iya boleh. Pasti tindakan akan diikuti. Kalau kita bilang kan boleh, tapi sticky note kurang satu, ini tidak akan mengikuti. Namun kita bilang boleh kok, tapi tangan diambil. Karena perintahnya dari sini, dari kerampe otak, itu berjalan selaras. Kemudian dari dua ayat tersebut orang dapat pegangan atau didikan bagaimana untuk berpikir dan berkata yang benar. Lalu seperti yang kalau pelajari sebelum-sebelumnya juga kita juga soal sedikit-sedikit kalau ingat buah-buah roh. Orang waktu sekolah minggu ditekankan buah-buah roh. Waktu sekolah juga SD, SMP, SMA buah-buah roh. Ditegaskan buah-buah roh sampai pernah dapat agama tugas praktek dapat suruh bikin pohon yang isinya tentang buah-buah roh. Ya, kita aja yang masih 26 tahun ini buah-buah roh ini 9 buah roh ini kesunat, so mulai tak hafal. Padahal ini terus kan. Jadi request pastor nanti kalau ada waktu mari kita sama-sama membahas tentang buah-buah roh. Saya terampai memori tentang buah-buah roh. Nah, dengar karena kita aja yang baru 26 tahun sih. Nah, ada beberapa tokoh Alkitab yang masih muda, namun memiliki karir, karya, kinerja, bahkan memberikan teladan yang sangat luar biasa. Kita dapat melihat dan membaca kisah dari Yusuf. Ada Yusuf, ada Daud, ada Daniel, ada Timotius. Untuk tokoh perempuan ada Esther. Kita salah satu pengagum kisah Esther waktu masih sekolah minggu. Dan kalau itu dari tokoh-tokoh Alkitab. Untuk zaman sekarang itu ada ya bisa taruh contoh Agnes Mo. Agnes Mo salah satu dari kehebatan. Tiap kali dia menang award
kata pertama yang dia selalu bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Dan dia tidak pernah malu untuk sebut nama Tuhan Yesus. Di depan televisi, contoh orang lihat banyak tuh yang sebenarnya artis-artis Kristen, memang kita tak kaget ya Kristen. Karena tidak pernah kelihatan Kristen begitu. Nanti berita-berita Natal, ini merayakan Natal, oh Kristen. Tapi artis semua ini tidak pernah malu untuk sebut nama Tuhan. Dan itu selalu yang pertama dia sebut, dia bilang terima kasih Tuhan Yesus, karena ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Itu selain contoh dari Alkitab, ada dia baru ada Daniel Mananta. Daniel Mananta juga kita lihat dia sering mengungkapkan dan ucapan syukur tentang Tuhan Yesus. Dan ada juga kita pernah nonton film perang berjudul Hacksaw Ridge. Ini dia tentara Amerika. Dia kemana-mana selalu dengan Alkitab di saku. Saudara pernah nonton Demons? Kayak begitu dari film. Ya, Matt Damon. dia taruh ininya Alkitab di saku. Dan dia Advent dan dia tidak pernah mau memegang senjata. Alasannya karena dia memang ada papa pernah bakal lain, dia papa mau bakal lain, kok dia ambil pistol di laci dan dia tertembak dari papa. Saking dia marah, dia beli sekongsa itu, memang slow pegang terus dia pegang pistol itu sampai suka begini. Dia mama sampai bilang, "Don't, please don't," dia bilang. Dan itu jadi trauma untuk dia. Dari situ dia semua pegang senjata sama sekali walaupun dipaksa. Dia bahkan sampai dipukuli, dibully, dikucilkan, dan sampai dia dapat hukuman loh, masuk penjara karena dia tidak mau melaksanakan DP tugas. Tapi DP papa lagi mantan tentara, dan DP papa dapat satu cara begitu, ada pasal apa gitu yang bisa membebaskan DP anak ini. Dan dia keluar, dia balik ke medan perang, dia bikin medan perang dengan Alkitab di saku, dan dia cuma tenaga medis. Dia selamatkan dari teman-teman. Singkat cerita, rata orang. Dan dia dorong sudah bersuruh balik ke base camp, tapi karena dia dengar suara teriakan dari teman-teman, dia balik, dia tarik dari teman-teman, dia bawa orang ke base camp, dan orang-orang itu kaget, tiba-tiba ada mayat jatuh, biar mayat mati, dia bawa pulang. Demi apa? Itu mayat beberapa dengan keluarga, supaya itu mayat bisa dipulangkan ke keluarganya. Dan dia bawa pulang kebetulan dari malam sampai pagi sampai siang. Dan kalau melihat dari film dia memang sudah hidrasi banget, tapi dia mau pulang. Tapi abis itu dorang mau balik ulang ini, mau berperang ulang. DP komandan yang pandang enteng pada dia, anggap remeh pada dia, minta tolong pada dia, berdoa akan orang itu di perang. Luar biasa kan Tuhan Yesus terpakai pada dia untuk ukuran-ukuran orang Amerika yang mungkin dorang disitu kebanyakan ateis. DP komandan pagi pada dia berdoa untuk sertai dorang perang hari itu. Dan dia berdoa, habis dia berdoa, dia taruh ulang di Alkitab di satu. Dan singkat cerita, pas dorang semua kelar, dorang semua menang, antar semua menang, dia dapat tembak di dada. Tapi DP kerabat nggak setinggal sama dia, dong bawa sama dia. Dan luar biasanya itu Alkitab, itu peluru pasang di Alkitab, nggak tembus, padahal tuh Alkitab tipis sekali, cuma begini story Alkitab mungkin isinya cuma yang perjanjian lama atau perjanjian baru, kan tipis sekali. Yang Alkitab kecil sekali dan itu cuma tipis sekali, cuma itu peluru
nggak tembus pada DP dada, tapi tetap DP apa, dan dia pas dorong kasih pulang pada dia peluk tuh Alkitab, dia berdoa. Ini kisah nyata itu, dan dia dapat penghargaan, dan dia waktu ikut perang itu masih muda banget. Luar biasa, Tuhan Yesus ada pakai itu orang muda, dan satu-satunya dia di tengah-tengah teman-temannya yang tidak percaya. Tuhan Yesus pakai dia untuk jadi teladan, untuk merubah pola pikir orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Dari semua tokoh-tokoh di atas, kiranya orang yang muda tidak menolak atau bahkan tidak jangan jadi anak muda yang tidak mengindahkan didikan. Karena di dalam Alkitab itu ada tulis dalam Amsal 1 ayat 7-8, kita bacakan Amsal 1 ayat 7-8. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Jadi teman-teman yang sekalian, teman-teman sejawat, kita lihat teman-teman sejawat dulu ada di luar. Dengan adik-adikku, orang belajar untuk jadi anak muda yang rendah hati, jangan menolak didikan dari papa dan mama. Tiap orang tua punya caranya sendiri untuk mendidik DP anak. Bahkan kita sempat merasakan amarah kita bermama karena didikannya yang begitu keras, sampai di titik yang berpikir ya biar aja bukan mama pe anak sampai kok mau pergi begini, sampai ada di titik seperti itu, saking luka tuh hati. Tapi sekarang serta kita bertambah usia, kita belajar tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus, ternyata itulah Tuhan bicara untuk tempat kita. Perhiasan yang orang pakai, pedang yang orang pakai, sama kan ada di proses. Kalau kita nonton film-film perang, pedang itu perak, dorong kasih perak, tembaga, dorong kasih cair, dorong cetak, dorong tempat kan. Itu ada prosesnya panjang begitu dan tidak mudah untuk kita. Dan kita sadari itulah proses yang Tuhan perbuat dalam kita berkehidupan. Sama halnya dengan dalam kita berpekerjaan. Kita masuk yang baru-baru ini kita sudah dapat pindah ulang ke Manado, dan luar biasanya kita di Manado untuk bagian kredit ada di kredit itu kita 1 tahun 4 bulan. Kalau kita dapat nota dinas ke Tomohon, selama di Tomohon bergumul secara fisik dan psikologi, mental, sampai yang mau resign, betul-betul mau resign, so gak tahan, so gak mampu, karena mental dihancurkan dan punya. Tapi di situ kita dikuatkan, kita belajar untuk bersabar dalam menghadapi proses. Kita belajar untuk bersabar. 1 tahun 4 bulan yang masih balik ulang ini. Luar biasanya Tuhan, sama gitu loh, 1 tahun 4 bulan dan masih pulang ulang ini. Dan kita bilang, bukan suatu kebetulan. Tuhan kasih balik ulang kita ke Manado dengan kita fisik yang sudah lebih baik, sudah lebih 80% pulih, bahkan dengan mental yang lebih baik lagi, mental yang ready untuk dipukul habis-habisan. Karena
itu lingkungan kerja kan mempengaruhi. Dan kita mengucap syukur Tuhan Yesus masih kita memberikan kita kesempatan untuk berkarya di kantor cabang Manado. Kalau mau jujur, kita di Tomohon dorang anggap enteng, karena dari semua ADD 4 orang, kita yang paling muda, kita yang paling bungsu, paling muda, dan orang anggap enteng begitu karena kita berkarir termasuk balompa. Jadi dalam lulusan IPDN spesial gitu kan, IPDN di ASN. Kita kata lulusan IPDN, jadi orang anggap enteng begitu karena kita berjalur termasuk cepat dan mudah. Ada orang yang tahu yang kita dah lalui. Dan kita mengucap syukur karena ternyata Tuhan Yesus proses kita bermental dulu. Tuhan Yesus proses dulu kita bermental, dan Tuhan Yesus taruh kita di tempat yang dimana kita bisa lebih berkembang lagi, berkarir, dan kita balik ke Manado dengan, kalau mau bilang, dengan kepribadian yang lebih baik lagi, kepribadian yang lebih ini mulut lebih terjaga, dan mulai untuk belajar tidak mengikuti keinginan daging. Dan itu semua kita dapat karena kita belajar. Di sini kita belajar bersama dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk membentuk anak-anak muda supaya siap untuk menjadi orang tua berikut yang akan mendidik anak-anak dan orang-orang muda untuk menjadi pemimpin di masa depan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya para orang tua dapat memberikan didikan kepada yang muda, dan yang muda dapat menerima didikan dengan segala kerendahan hati dan dapat berkarya dalam kebenaran firman Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya pastor. Iya, luar biasa. Hari ini kita yang tua-tua justru diajar yang muda-muda, yang masih muda. Dan inilah keuntungan ada di perjanjian lama yang dicari. Jangan menolak didikan dari anakmu. Saya akan. Kalau orang didik anak, kalau anak jadi pintar, pandai, cerdas, anak ini balik buat orang, toh. Harusnya bersyukur, bukan menolak. Iya. Memang yang paling sulit untuk dijadikan teladan, yang paling sulit mulut. Mulut yang paling sulit. Siapa ini mulut ini? Lain kali rem bocor, blong, yang tidak bisa tahan. Ya. Di mana-mana saja, mau di Kupang, di Rote, di Manado, apalagi. Ini mulut memang tidak bisa tahan. Nah, jadi mulut selalu, ya, bilang apa sih? Mulut bocor ya. Ember bocor. Kita periksa untuk bahasa aslinya sih. Mari orang lihat dulu. Orang karena sudah ada ini LCD, jadi coba kita lihat ayat pokok tadi. Janganlah seperti Timotius 4 ya. Jadi ini sudah tinggal naik saja Pak. Ya, nah ini dia kan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah
karena engkau muda. Orang baca ini. Boleh kita pergi ya? Boleh, boleh. Boleh. Oke, 2, 3. Hah? Baca. Ini baca. Medois 2, 3, terang. 2, 3. Medois sotes notetos kata proleto ala taitos ginauton piston and logo and anastrope and agape and pneumatic and stay and acnea. Asik. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saya periksa tesisnya, kata muda. Ini kan dipakai neo ya. Ini ada pakai apa? Tetos. Tetos. Ya. Neotetos. Ya. Ini bukan bateto. Neotetos. Mari kita beda. Oh, keren begitu. Oh ya. Ini neotetos, ini muda. Kalau menurut ukuran Yahudi itu di bawah 40 tahun masih dibilang dia muda. Neotetos. Muda, neotetos. Neo baru. Oh, begitu. Kalau Ya. Yahudi ya. Kalau Makanya waktu Yesus berbicara dengan orang Yahudi sering lecehkan, umurmu belum seberapa, umurmu masih sangat muda, masih neotetos itu. Ya kan? Nah, engkau harus menjadi teladan. Ini teladan. Coba turun sedikit Pak. Ini menjadi teladan, ini patron. Ya. Coba ke bawah. Ya. Ini tipos. Ya. Tipos, patron, tipe, contoh. Kalau orang muda jadi teladan agak susah memang. Karena seringkali orang muda ceplos-ceplos dalam perkataan, teladan dalam perkataan, contoh. Tapi bukan berarti orang tuanya enggak. Ya. Ini tantangan besar untuk menjadi teladan, tantangan besar. Khotbah hari ini daging sangat tersinggung. Ya. Daging, apa bahasa Yunani-nya daging? Saks. Ya, saks. Jadi hari ini pengejarannya mematikan daging, saksnya ini. mematikan daging. Dalam tingkah laku, yang memberikan contoh, dalam Kasih. kesetiaan, dalam Kasih dulu. kesucian ya. Dalam perkataan, coba tolong baca dulu, saya ingin kita ingat dulu. Ada Yakobus pasal 3 ayat 2. Ya. Yakobus pasal 3 ayat 2. Tolong dibaca. Yakobus pasal 3 ayat 2. Nah, kali. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Betul tuh tadi ada mengatur tuh. Betul tuh. Ya. Dari rumah ada ancam-ancam kita mau jadi teladan. Di tengah jalan ada godaan sedikit. Langsung. Ini kalau kita biar amin. Siapa yang barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia
dia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi orang memang sering tahu lucur-lucur kalau dalam memori tersinggung, tabela habis, memang gitu. Betul sekali. Komplain. Tetapi Alkitab mengajarkan atau memerintahkan kita, jadilah teladan. Itu adalah perintah. Jadilah teladan dalam perkataan. Ya, kita harus try and error. Tadi pengkhotbah bilang terus menerus, latih terus. Jatuh bangun, jatuh bangun. Ya. Anggaplah kita di ruang gym. Untuk membentuk otot yang kuat harus diulang. Orang yang nge-gym tidak akan pasti walaupun cuma itu setiap hari. Bahkan ada orang begitu bersemangat, pagi masuk sampai sore masih masuk lagi latihan. Gitu. Sampai terjadi bentuk yang ideal. Jadi jangan pernah menyerah. Kita harus tetap melatih perkataan kita, melatih kasih kita. Apa itu tadi itu? Tolong kita baca ulang tadi di ini. Oh ya, tadi di Timotius ya. 1 Timotius ya. Ini betul. Oh ya, 1 Timotius 4 ya, betul. Ini ayat 12. Ya. Bagi orang percaya dalam iman, dalam perkataan pertama, kemudian dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi pertama mulai dari perkataan kita, ya kan? Yang rendah ini. Kalau perkataan saja sudah tidak bisa dipegang, ya kan? Kalau janji saja sering ditunda-tunda, di cancel, dibatalkan ya, gimana lagi mau naik selanjutnya. Bagi orang percaya, ini kalau dia pakai di sini pistos atau apa? Yang bagi orang percaya tadi Piston. ya, believer. Pistos. Ya, piston, believers. Nah, bagi orang-orang percaya. Kenapa sih kalau kita berpikir, kenapa tidak ditujukan kepada jadi teladan bagi orang-orang di luar sana? Ayo. Kenapa ayat ini tidak disuruh Timotius jadilah teladan dalam perkataan bagi orang-orang di luar sana, tapi bagi orang-orang percaya, berarti orang-orang di dalam. Tahu? Karena biar benar dia bilang salah. Kenapa? Karena biar benar dia bilang salah. Bukan masalah itu. Kalau di dalam saja sudah bisa jadi teladan, apalagi di luar. Itu juga. Betul dong. Betul. Sedang di antara orang-orang percaya saja lemus full, banok full, no bagaimana mau di luar? Lebih bisa dipercaya. Dalam kasih, dalam perkataan, dalam kasih, dalam perbuatan, dalam apa lagi itu? Ke bawah? Kesetiaan dan kesucian. Terakhir di Kesucianmu. kesetiaan. Apa kesucian? Sorry. Kesetiaan dan Ya, kesetiaan dan kesucian. Ya, kesetiaan dan kesucian. Ya,
Yesus bilang, setia dalam hal-hal yang kecil, perkara yang kecil. Kalau orang yang setia ya, jadi biar jam 12 mesti datang. Setia. Setia itu bukan berarti tidak terlambat. Gitu tak? Ya. Jadi biar terlambat tetap mesti datang. Amin. Karena tidak ada orang yang sempurna. Iya. Tidak ada orang yang sempurna. Oke. Kalau ada yang mau bertanya sebelum kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan Yesus Kristus. Atau kita akan ikuti dulu perjamuan. Ya, kita ikuti dulu perjamuan